teman-teman, selamat hari Minggu. Bersyukur banget hari ini kita bisa berkumpul lagi buat sekolah minggu bareng. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan, dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Kau telah menyertai kami selama seminggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan sekolah minggu, semoga sekolah minggu pada hari ini dapat kami ambil pelajarannya dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, biar kita semangat buat sekolah minggu, mari kita angkat satu pujian, Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Sana saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, cari saksinya cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, cari saksinya cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Ku Milikmu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuat semua rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuat sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku.
Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Salam adik-adik, apa kabarmu hari ini? Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan menyertai kami hingga kami ada sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti akan firman-Mu ini. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, senang sekali kita bisa bertemu dengan adik-adik lagi. Hari ini kita akan berbicara tentang kasih persaudaraan. Dan firman Tuhan kali ini ada dari Mazmur 133. Kita buka ya, Mazmur 133. Judulnya Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, firman Tuhan minggu ini tentang kasih persaudaraan. Dalam Mazmur ini dijelaskan bahwa Tuhan melihat betapa indah dan betapa indahnya kehidupan persaudaraan yang rukun. Hati Tuhan begitu menyukai ya, alangkah indahnya dan alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Betapa indahnya kebersamaan dan kerukunan ini. Adik-adik, di ayat 2 firman Tuhan ini dikatakan seperti minyak yang baik yang di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah, minyak yang meleleh ke janggut dan ke jubahnya itu adalah minyak yang bukan sembarangan, karena minyak yang meleleh ke janggut Harun adalah seorang imam. Berarti minyak ini bukan minyak sembarangan, tetapi adalah minyak urapan. Apa artinya minyak urapan? Bukan sembarangan. Minyak urapan adalah minyak yang dipakai untuk dituangkan ke kepala imam dan biasanya meleleh. Itu artinya bahwa Tuhan memberikan limpahan berkat atau sukacita, dan minyak urapan ini diberikan kepada imam, berarti untuk sesuatu yang suci atau kudus ya, untuk mengkuduskan. Jadi minyak ini berarti memberi sukacita, mengharumkan dan mengkuduskan. Demikianlah kehidupan bersama, kerukunan bersama itu menghidupkan. Kehidupan yang rukun bersama itu akan memberikan sukacita, mengharumkan dan mengkuduskan. Itulah arti dari minyak
seperti minyak yang baik di atas kepala Harun yang. Jadi adik-adik, kehidupan yang rukun persaudaraan itu sungguh indah, sungguh memberi sukacita, juga harum dan mengkuduskan. Nah adik-adik, di ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah adik-adik, gunung Hermon adalah gunung yang tertinggi di Palestina, dan gunung itu selalu ada salju, dan saljunya itulah yang akan mencair, meleleh, yang disebut dengan embun gunung Hermon. Seperti bukit-bukit yang lain di Palestina itu tandus dan kering, tetapi embun Hermon ini atau salju yang mencair dari gunung Hermon ini akan memberi kesegaran bagi tanah-tanah yang tandus, bagi bukit-bukit yang lainnya. Jadi embun ini seperti suatu memberi makna kesegaran dan kedamaian. Embun yang turun dari gunung Hermon ke bukit-bukit yang di Gunung Sion itu menunjukkan bahwa keindahan bersatunya kerukunan umat Tuhan itu memberi kesegaran dan kedamaian yang bersifat ilahi. Jadi terhadap keadaan ini Tuhan sangat berkenan ya. Oleh karena itu Dia akan memberikan berkat yang melimpah, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi harapan Mazmur di firman Tuhan ini bahwa kehidupan yang rukun bersama itu akan menumbuhkan, memupukkan, memelihara kerukunan bersama itu akan seperti tadi minyak ya, seperti membawa keharuman, kemudian membawa sukacita, kekudusan, dan akan membawa kelimpahan, kesegaran, kelimpahan berkat yang mengalir dari Tuhan, berkat Tuhan yang mengalir untuk mereka yang yaitu damai sejahtera dan kehidupan untuk selama-lamanya. Adik-adik, dalam kehidupan kita bersama, mungkin kita bersama saudara kita, bersama teman-teman kita, ada banyak perbedaan, dan mungkin perbedaan ini adalah kehendak Tuhan. Dan pada saat ini mungkin Tuhan banyak menciptakan perbedaan. Ada perbedaan gender, bangsa, suku bangsa, hobi dan sebagainya. Tetapi dalam persekutuan bersama saudara-saudara seiman, perbedaan itu jangan sampai merusak kedamaian yang ada, yaitu kehidupan bersama. Karena ketika kita bersama-sama hidup rukun bersama, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya, berkat yang melimpah, damai sejahtera dan kehidupan yang selama-lamanya untuk kita semua. Nah, adik-adik, di tengah-tengah masa pandemi ini kita mungkin jarang bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Tapi mungkin adik-adik sulit untuk bertemu dengan teman-teman adik-adik karena keadaan yang tidak memungkinkan. Tetapi kita bisa melihat juga, walaupun kita berjauhan, kita mempunyai teknologi ya, ada YouTube dan sebagainya. Kita bisa lihat di tengah-tengah masa pandemi ini banyak mungkin yang menjadi kekurangan, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Nah adik-adik, mungkin adik-adik melihat saudara-saudara kita ini yang dirundung kesulitan, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka semua? Apa yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan untuk mereka semua, saudara-saudara kita? Karena kita mungkin tidak bisa bertemu, tapi adik-adik ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mereka. Misalnya ketika ada teman kita mungkin yang terkena penyakit COVID ini, dan kita bisa memberikan, mereka mungkin harus diisolasi dan mereka kesulitan, tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memberikan sesuatu yang mereka butuhkan. Mungkin kita tidak bisa mendatangi mereka, tapi kita bisa menyampaikan sesuatu
dengan misalnya kita mengumpulkan sesedikit dari apa yang kita punya untuk mereka yang membutuhkan, mungkin sembako atau mungkin kita menyisihkan uang kita untuk mereka itu. Atau adik-adik, kita juga bisa memupuk kasih persaudaraan itu bukan hanya dengan saudara kita seiman, tapi juga orang-orang di sekeliling kita. Nah, adik-adik, banyak sekali yang bisa kita lakukan selain kita berdoa ya. Tentu kita pasti akan berdoa, tapi ada banyak hal lain. Kita memberi semangat buat mereka yang tertimpa musibah atau mereka yang terkena penyakit ini tuh, dampak dari penyakit ini. Marilah adik-adik, kita hidup rukun bersama, peduli terhadap sesama kita di tengah-tengah perbedaan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai adik-adik semua. Amin. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa, kita bersyukur kita bisa menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami mengucap syukur, Tuhan pimpin kami dan kami boleh mendengarkan firman-Mu ini. Tuhan Yesus, kami juga ingin menyampaikan kasih persaudaraan dengan sesama kami. Pimpin kami selalu untuk peduli dengan orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita angkat satu lagi pujian. Dalam Yesus kita bersaudara. Teman-teman, tidak terasa kita udah sampai di penghujung sekolah minggu. Tapi sebelum kita benar-benar berpisah, mari kita tutup sekolah minggu ini di dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Kau telah memberikan penyertaan-Mu dan berkat-Mu dari awal sampai akhir sekolah minggu ini. Tuhan tolong mampukan kami agar kami dapat menerapkan apa yang kami dapat dari sekolah minggu pada hari ini. Tuhan tolong juga ampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekolah minggu pada hari ini udah selesai nih. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.